Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tren akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan tren akuntansi? Tren merupakan arah yang kemungkinan akan dituju oleh ilmu akuntansi. Tren hanya menunjukkan kecenderungan yang dilihat saat ini, dan kenyataannya dapat dibuktikan di kemudian hari. Menurut Adolf G.H. Intoven dalam Accounting Research Monograph merefleksikan megatren akuntansi akan menghadapi persoalan sebagai berikut. Yang pertama, perlunya akuntansi memberikan pengukuran efisien dan produktivitas. Yang kedua, perlunya keterpaduan akuntansi dengan bidang dan disiplin lainnya. Yang ketiga, perlunya mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi yang lebih relevan. Pada tahun 1985, Enthoven membuat beberapa tren dalam akuntansi. Yang pertama, dunia akan bergerak dari ekonomi nasional menjadi ekonomi global. Yang kedua, dasar pemikiran orang akan beralih dari skrup jangka pendek ke skrup jangka panjang. Yang ketiga, ciri masyarakat kita akan beralih dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Yang keempat, struktur organisasi akan berubah dari yang bersifat hierarki menjadi struktur organisasi yang bersifat jaringan. Yang kelima, pilihan semakin banyak sehingga masyarakat beralih dari dua pilihan ke pilihan banyak. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi akan beralih dari dunia bagian utara ke dunia bagian selatan. Yang ketujuh, keterlibatan politik masyarakat akan beralih dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipasi. Yang kedelapan, dari bantuan institusi menjadi bantuan mandiri. Yang kesembilan, kemajuan teknologi akan beralih dari teknologi keras ke teknologi lunak. Dan yang terakhir, kekuasaan akan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi. Berikut ini beberapa topik baru dalam akuntansi yang akan menjadi tren. Yang pertama, akuntansi internasional atau akuntansi global. Yang kedua, akuntansi Islam. Yang ketiga, akuntansi sumber daya manusia. Yang keempat, triple entry system. Yang kelima, employee reporting. Yang keenam, value added reporting. Yang ketujuh, akuntansi perilaku. Yang kedelapan, multidisiplin paradigm. Yang kesembilan, akuntansi dan pembangunan berkelanjutan. Yang ke-10, efficient market hypothesis. Dan yang ke-11, krisis akuntansi. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah memperluas akuntansi yang bertujuan umum secara general purpose yang berorientasi nasional. Dalam arti luas, bertujuan untuk, yang pertama, analisa komparatif internasional. Yang kedua, pengukuran dari isu-isu pelaporan akuntansinya yang unik bagi transaksi-transaksi bisnis multinasional. Yang ketiga, kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional. Dan yang keempat, harmonisasi keragaman pelaporan keuangan. Berikutnya, akuntansi Islam. Kaidah akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan. Kemudian akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia mencoba mencatat pengeluaran untuk sumber daya manusia sebagai investasi atau aktiva, bukan sebagai biaya, terkecuali pengeluaran minor tertentu yang dikelompokkan langsung sebagai biaya. Pengeluaran dicatat sebagai investasi pengeluaran rekrutmen, hiring, formal dan informal training, orientasi, pengembangan, dan lain sebagainya. Jumlah investasi ini dikapitalisasi dan akan diamortisasi secara periodik menurut tafsiran tenure dari staf yang bersangkutan. Dalam hal ada pengunduran dari staf, dicatat sebagai kerugian. Tujuan akuntansi sumber daya manusia ini adalah memberikan informasi tentang sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang berguna bagi pengambil keputusan. Kemudian yaitu triple entry system. Dalam sistem ini, transaksi dicatat 3 dimensi. Model ini merupakan pengembangan dari double entry bookkeeping system. Dalam model ini, bukan saja transaksi yang mempengaruhi pos-pos pada sisi aktiva dan pasiva yang dilaporkan, tapi juga force atau power yang menyebabkannya. Sehingga, laporan neraca misalnya menyajikan wealth, capital, force.
Triple entry memiliki force account yang mencatat beberapa faktor, antara lain perubahan harga, perubahan jumlah, atau perubahan volume terhadap arus, hasil, dan biaya. Model ini sebenarnya merupakan upaya untuk menambah informasi kepada pembaca, khususnya pihak manajemen dan para pengambil keputusan yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Berikutnya, employee reporting. Employee reporting merupakan bentuk laporan keuangan yang memuat informasi yang relevan bagi karyawan atau serikat pekerja. Beberapa hal yang mendesak dilakukan employee reporting ini adalah: yang pertama, tekanan semakin besar akan perlunya full disclosure. Yang kedua, praktek dan masalah yang berkaitan dengan hubungan perburuhan. Yang ketiga, munculnya perdebatan tentang demokratisasi perusahaan. Yang keempat, pengembangan di negara lain akan perlunya informasi yang dimaksud. Selanjutnya, value added reporting. Value added reporting atau laporan pertambahan nilai berkaitan juga dengan akuntansi sumber daya manusia dan pelaporan karyawan, terutama dalam hal informasi yang disajikan. Kalau laporan keuangan konvensional menekankan informasinya pada laba, maka VAR menekankan pada upaya menggenerate kekayaan, karena laba biasanya hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham saja, bukan seluruh tim yang terlibat dalam kepentingan perusahaan. Selanjutnya, akuntansi perilaku. Dalam akuntansi perilaku ini, yang menjadi sorotan adalah dampak dari informasi akuntansi terhadap perilaku orang yang membaca atau menyiapkannya. Juga melihat bagaimana reaksi manusia terhadap informasi akuntansi yang diberikan. Beberapa topik yang menjadi penelitian bidang akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sikap manajemen di suatu negara tertentu jika diterapkan sistem budget accounting constraint secara ketat dalam penilaian prestasi. Yang kedua, bagaimana sikap auditi sewaktu dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan kecukupan disclosure di suatu negara dengan budaya tertentu. Yang keempat, apa sikap pembaca laporan keuangan di suatu budaya jika diberikan atau disajikan laporan keuangan tertentu. Kemudian, multidisiplin paradigma. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin munculnya paradigma baru yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan dan keterkaitan yang semakin erat antara satu disiplin ilmu dengan ilmu lainnya. Fenomena ini juga melanda akuntansi. Oleh karena itu, perkembangan disiplin dan profesi akuntansi di tanah air jangan sampai lengah dan terlambat, mengantisipasi perubahan ilmu dan teknologi yang demikian cepat. Berikutnya, akuntansi dan pembangunan berkelanjutan. Akuntansi ini mencoba menjelaskan perlunya alat ukur untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memanage masalah pembangunan, lingkungan, dan aspek sosial ekonominya. Kemudian, efficient market hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa pasar akan menyesuaikan diri dengan setiap informasi baru yang dikeluarkan mengenai saham. Ada beberapa syarat untuk menciptakan pasar yang efisien, yaitu: yang pertama, tidak ada biaya transaksi dalam perdagangan saham. Yang kedua, semua informasi tersedia secara cuma-cuma bagi semua peserta pasar. Yang ketiga, semua sepakat terhadap implikasi informasi saat ini, terhadap harga sekarang dan distribusi harga masa yang akan datang dari tiap saham. Dan yang terakhir, krisis akuntansi. Krisis akuntansi mungkin muncul dari: yang pertama, profesi akuntansi; yang kedua, kecurangan dalam lingkungan akuntansi; yang ketiga, menurunnya workload dalam proses akuntansi; yang keempat, iklim organisasi di kantor akuntan; dan yang kelima, problema produksi ilmu pengetahuan dalam akuntansi. Kemudian, masuk pada subbab materi kedua, yaitu akuntansi perilaku. Yang pertama, tentang pengertian akuntansi perilaku. Hasil kombinasi antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial dikenal sebagai akuntansi keperilakuan. Dalam bidang ilmu ini, perilaku manusia diperhitungkan untuk melihat efeknya terhadap data-data akuntansi. Tidak hanya dalam wujud satu arah, dalam bidang ilmu ini juga mempelajari bagaimana akuntansi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia.
terutama ketika pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bisnis. Dengan kata lain, cabang dari ilmu akuntansi ini mengkaji keterkaitan dan pengaruh antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi dan sebaliknya. Yang kedua, ruang lingkup akuntansi perilaku. Ruang lingkup akuntansi perilaku dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengkaji tentang tingkah dan perilaku manusia terhadap konstruksi, bangunan, dan pemakaian sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Maksudnya, ruang lingkup akuntansi dapat melihat bagaimana gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain dalam perusahaan atau organisasinya tersebut. Dan yang kedua, mengkaji pengaruh dari adanya sistem informasi akuntansi terhadap segala tindakan manusia, yang berarti melihat pengaruh sistem akuntansi terhadap kinerja, produktivitas, kerjasama, hingga pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, sebuah metode yang menjelaskan dan memprediksi tindakan dan perilaku manusia dan membuat sebuah strategi untuk mengubah tindakan tersebut. Maksudnya adalah memanfaatkan akuntansi untuk mempengaruhi perilaku manusia dan mengatasi resistensi perilaku manusia tersebut. Yang ketiga, aspek akuntansi perilaku. Aspek akuntansi perilaku dibagi menjadi 5. Yang pertama, teori organisasi dan keperilakuan manajemen. Dalam teori organisasi modern melihat bahwa ada pengaruh dari interaksi antar masing-masing elemen dalam upaya untuk mendukung tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Lebih spesifik lagi, teori organisasi modern sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Schiff dan Lewin menitik beratkan pada perilaku masing-masing komponen dalam mengarahkan tujuan organisasi, memberikan motivasi, hingga menampilkan karakteristik dalam penyelesaian masalahnya. Yang kedua, penganggaran dan perencanaan. Tujuan organisasi atau perusahaan juga harus diformulasikan dan menjadikannya sebagai fokus dari penganggaran dan perencanaan. Selain tujuan, penganggaran dan perencanaan juga harus difokuskan untuk melihat adanya interaksi perilaku dari masing-masing individu. Penganggaran level kesulitan dalam mencapai tujuan hingga konflik antar tujuan merupakan bagian dari dimensi yang dimaksud dalam area ini. Semua dimensi tersebut harus diperhatikan sehingga bisa menciptakan keselarasan antara tujuan organisasi atau perusahaan dengan tujuan masing-masing individu. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Aspek lainnya yang termasuk adalah tentang pengambilan keputusan yang menjadi fokus dari teori organisasi modern. Dalam teori tersebut, ada 3 model yang dikenalkan sebagai metode pengambilan keputusan, yakni model normatif, paradoks, dan model deskriptif. Model normatif merupakan sebuah keadaan pengambilan keputusan oleh seseorang sesuai keadaan seharusnya. Sementara model normatif membahas tentang hal yang berkebalikan dengan model normatif. Model deskriptif pada teori pengambilan keputusan melihat kondisi seseorang saat melakukan pengambilan keputusan dengan melihat fakta yang ada. Informasi yang digunakan ketika pengambilan keputusan ini merupakan informasi akuntansi. Keempat, pengendalian. Aspek lainnya yang tidak kalah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah aspek pengendalian. Besarnya tingkat pengendalian berbanding lurus dengan besarnya sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga tingkat pengendalian akan semakin insentif seiring dengan semakin berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan. Aspek ini banyak menghubungkan kinerja dan kemampuan adaptasi individu terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian yang penting dalam aspek pengendalian adalah adanya struktur organisasi yang jelas, hierarki administrasi, hingga pengendalian internal. Yang terakhir, pelaporan keuangan. Aspek perilaku dalam bidang akuntansi ini juga meliputi bagaimana pelaporan keuangan yang mencakup perataan laba, keandalan informasi akuntansi, hingga kaitannya informasi akuntansi kepada investor. Dalam hal ini, perataan laba disebabkan adanya informasi khusus yang dimiliki oleh pihak manajemen untuk mewujudkan kepentingannya dalam bagian untuk melakukan manajemen laba. Yang keempat, masalah-masalah yang terjadi pada akuntansi perilaku. Masalah-masalah yang terjadi pada akuntansi perilaku dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh hasil atau output, seperti informasi akuntansi dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh kepada fungsi sistem akuntansi, seperti penyusunan anggaran, audit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengambilan keputusan oleh auditor dan akuntan.
Yang kelima, manfaat bidang akuntansi perilaku. Manfaat dari akuntansi keperlakuan adalah sangat dibutuhkan ketika dalam pengambilan keputusan dalam sistem akuntansi. Manfaat yang dirasakan oleh seseorang manajer atau tim manajemen yang mana emosi atau habit kepada data-data akuntansi memberikan efek terhadap keputusan yang akan diambil. Nah, sekarang mari kita bahas krisis akuntansi masa depan. Yang pertama adalah pengertian menurut ahli. Krisis akuntansi menurut Lee Parker tahun 1994, yaitu menekankan perlunya akuntansi berubah dari penekanan pada decision making kepada penekanan accountability dan mampu memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu fakta krisis akuntansi masa depan. Nah, faktanya sejak tahun 1900-an yang menggerakkan ekonomi Amerika adalah kenaikan intangible asset. Pada tahun 1929, perbandingan tangible dan intangible asset sebesar 70 banding 30. Pada tahun 1990 menjadi 63 banding 37. Intangible tersebut berupa produk inovasi dari hasil R&D, brand, dan franchise. Ini dia tanda-tanda dari krisis akuntansi. Nah, tanda yang pertama yaitu pengurangan jasa akuntan dan auditing. Penurunan status sosial dari Burjois menjadi proletar karena ketidakmampuannya menjadi independen dan otonom dari langganannya atau kliennya. Lalu yang kedua, kehilangan monopoli atas jasa informasi akuntansi yang saat ini disuplai oleh IT. Lalu yang ketiga, kecurangan dalam lingkungan akuntansi yang dilakukan oleh pihak korporasi dan akuntan. Yang keempat, label tukang angka yang semakin kental bagi akuntan yang bisa menentukan jumlah laba rugi perusahaan. Lalu yang kelima, tugas-tugas akuntansi sudah bisa dilakukan oleh software yang user friendly sehingga tidak memerlukan keahlian akuntansi lagi. Lalu yang keenam, hasil proses ilmu pengetahuan akademik sering tidak match dengan kebutuhan dan keinginan dari dunia praktek. Berikut adalah contoh kasus. Nah, kasus ini diambil dari salah satu proyek British Petroleum yang merupakan perusahaan minyak raksasa di Inggris. Pada tahun 2010, sebuah ledakan dan kebakaran terjadi di anjungan pengeboran minyak di Deepwater Horizon di Teluk Meksiko, sekitar 50 mil di lepas pantai Louisiana, Amerika Serikat. Insiden ini memicu tumpahan minyak lepas pantai terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Anjungan tersebut telah berada di tahap akhir pengeboran sumur eksplorasi untuk British Petroleum. Bencana ini dimulai ketika gelombang gas alam dari sumur menembakkan pipa yang naik ke platform anjungan pengeboran, di mana ia memicu serangkaian ledakan dan api besar. Nah, dari 126 orang di dalam Deepwater Horizon yang panjangnya hampir 400 kaki ini memakan korban sebanyak 11 pekerja tewas dan 17 lainnya terluka parah. Api ini membakar selama lebih dari sehari, padahal sebelumnya Deepwater Horizon dibangun dengan budget 350 juta US dollar pada tahun 2001 dan tenggelam pada 22 April 2010. Sebelum mengevakuasi Deepwater Horizon, anggota kru mencoba untuk mengaktifkan perangkat keselamatan yang dirancang untuk mematikan aliran minyak dari sumur dalam keadaan darurat. Namun, usaha tersebut gagal. Pada Januari 2011, sebuah komisi investigasi nasional merilis sebuah laporan
yang menyimpulkan bahwa bencana Departemen Horizon dapat diramalkan dan dapat dicegah dari hasil kesalahan manusia, kesalahan teknis, dan kegagalan manajemen, bersama dengan peraturan pemerintah yang tidak efektif. Pada November 2012, British Petroleum setuju untuk mengaku bersalah atas 14 tuntutan pidana yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan membayar denda sebesar 4,5 US dollar. Selain itu, Departemen Kehakiman mendakwa dua manajer British Petroleum yang mengawasi pengujian sumur dengan pembunuhan tidak berencana, dan eksekutif perusahaan lain membuat pernyataan palsu tentang dampak tumpahan. Pada Juli 2015, British Petroleum setuju untuk membayar denda sebesar 18,7 miliar US dollar. Karena pada awalnya British Petroleum menekan harga untuk menghemat dengan tidak melakukan inspeksi pada pengeboran pipa bawah laut tersebut, yang menyebabkan meledaknya pengeboran minyak Deepwater Horizon. Dari kasus ini menandakan bahwa British Petroleum tidak mengutamakan keselamatan kerja para karyawan dan upaya penghematan yang dilakukan berujung bencana. Juga bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membuat pernyataan palsu terhadap dampak dari ledakan pengeboran minyak tersebut. Demikian pemaparan materi mengenai tren akuntansi. Terima kasih kepada semua teman-teman dan sampai jumpa pada video-video lainnya. Bye-bye.